Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pentingnya berpikir positif ingin mempresentasikan hasil dari tugas akhir mata kuliah karakter building. Baik, perkenalkan nama saya Syaira Safinatun Naja dengan NIM 19231812 sebagai moderator. Dengan saya sendiri ada Marcella Dulvina Yance dengan NIM 19231703. Saya Muhammad Zahir Ramadan, NIM saya 19231813. Saya Bagas Kusuma Putra Derain, NIM 1923 1877. Saya Raffi Ferdi Prasetyo dengan NIM 19231953. Dan saya Rial Dion Kurniawan Ponangge dengan NIM 19232082. Baik, untuk pemateri pertama dijelaskan oleh Riel. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Pada slide ini kami ingin memperkenalkan konsep utama yang akan dibahas, yaitu berpikir positif. Berpikir positif adalah cara pandang optimis terhadap berbagai situasi dalam hidup. Ini bukan berarti kita mengabaikan masalah, tetapi lebih kepada bagaimana kita merespon tantangan dengan lebih bijaksana. Sikap ini membantu kita menghadapi masalah dengan lebih tenang, mengurangi tekanan, dan fokus pada solusi. Oleh karena itu, topik ini sangat relevan untuk kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam membentuk kepribadian dan pola pikir yang sehat. Berikut adalah poin dari pendahuluan, kami serahkan kepada moderator. Terima kasih Riel atas materinya. Baik, slide selanjutnya dijelaskan oleh Adriana. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih untuk saudara Syaira. Sekarang saya akan menjelaskan manfaat berpikir positif bagi individu. Pertama, berpikir positif dapat meningkatkan kesehatan mental dengan mengurangi stres dan kecemasan. Saat kita optimis, pikiran menjadi lebih tenang dan terorganisasi. Kedua, manfaat fisik juga terasa, karena pikiran positif dapat mempengaruhi sistem imun kita, membuat tubuh lebih kuat melawan penyakit. Serta ketiga, berpikir positif membantu mengambil keputusan yang lebih bijak, karena kita tidak terlalu terbawa emosi negatif saat menghadapi masalah. Semua ini menunjukkan bahwa berpikir positif adalah langkah awal menuju kesejahteraan diri yang lebih baik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Adriana atas materinya. Baik, untuk slide selanjutnya dijelaskan oleh Virgi. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih untuk waktunya. Saya akan di sini menjelaskan manfaat berpikir positif bagi hubungan sosial. Yang pertama adalah meningkatkan hubungan interpersonal dengan lebih banyak empati. Berpikir positif membantu seseorang melihat sisi baik dari orang lain dan situasi, sehingga lebih mudah untuk memahami perasaan dan sudut pandang orang lain. Ketika kita berpikir positif, kita cenderung mengurangi perasaan atau asumsi negatif tentang tindakan atau ucapan orang lain. Hal ini membuka peluang untuk komunikasi yang lebih baik dan mendalam, serta membangun rasa saling percaya. Dalam hubungan interpersonal, empati memainkan peran penting dalam menciptakan koneksi emosional yang kuat, sehingga hubungan menjadi lebih sehat dan tahan lama. Yang kedua yaitu menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan mendukung. Individu yang berpikir positif cenderung menyebarkan energi yang optimis di suasana yang menyenangkan dan nyaman. Hal ini akan menciptakan hubungan sosial yang harmonis, lingkungan yang mendukung juga dapat meningkatkan rasa saling menghormati dan toleransi antar individu. Yang ketiga itu memotivasi orang lain melalui sikap optimis dan inspirasi positif. Yang dimana sikap positif seringkali menular. Ketika seseorang menunjukkan optimisme dalam menghadapi tantangan, hal ini dapat menginspirasi orang di sekitarnya untuk juga berpikir dan bertindak dengan cara yang sama. Dalam hubungan sosial, orang yang berpikir positif sering dianggap sebagai sumber dukungan moral dan motivasi. Mereka mampu memberikan semangat kepada orang lain untuk tetap percaya diri dan berusaha menggapai tujuan. Bahkan dalam situasi sulit,
Dengan menjadi teladan yang positif, mereka mendorong orang lain untuk melakukan sisi baik dari kehidupan dan meningkatkan hubungan sosial secara keseluruhan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Raffi. Untuk slide berikutnya dijelaskan oleh Ray. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan langkah-langkah menerapkan berpikir positif. Tanggapan keseluruhan untuk mendapat berpikir positif, kita perlu menerapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Langkah pertama adalah fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, karena memikirkan sesuatu di luar kendali hanya akan membuat energi kita. Kedua, kita perlu menghindari kebiasaan overthinking atau terlalu memikirkan hal-hal buruk karena ini hanya menambah beban pikiran. Ketiga, biasakan untuk bersyukur setiap hari. Dengan bersyukur kita akan lebih menghargai apa yang kita miliki, sekecil apapun itu, sehingga hidup terasa lebih bahagia. Terima kasih. Saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih Ray. Baik, materi selanjutnya dijelaskan oleh Bagas. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya lingkungan positif. Oke, yang pertama adalah berada di sekitar orang-orang yang memiliki pola pikir positif. Kita sebagai orang, kita itu harus memilih sebuah lingkungan yang positif supaya kita itu memiliki polanya yang baik gitu. Supaya kita itu nggak ngikutin orang atau segala macam. Oke, yang kedua adalah mengurangi paparan terhadap hal-hal yang bersifat negatif seperti berita buruk atau komentar toksik. Oke. Nah, kita tuh sebagai diri kita tuh harus menguatkan mental kita dari orang-orang yang suka mengasih tahu tentang kita yang buruk atau suka komentar yang kasar-kasar juga ke kita. Nah, kita tuh sebagai diri kita jangan sampai goyah gitu terhadap komentar yang negatif. Oke, yang ketiga adalah budaya saling mendukung di lingkungan kerja dan keluarga. Kita sebagai seorang juga eh, membangun gitu lingkungan kayak misalnya kita tidak buang sampah sembarangan dan berlaku baik sama teman pun kerja. Oke, saya kembali ke moderator. Terima kasih Bagas atas materinya. Baik, untuk slide kesimpulan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebagai kesimpulan, berpikir positif adalah kunci untuk menjalani hidup yang lebih baik. Dengan berpikir positif, kita tidak hanya meningkatkan kesehatan mental dan fisik, tetapi juga hubungan sosial kita. Selain itu, sikap ini juga membuka peluang untuk meraih keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk memulainya, kita bisa mengambil langkah-langkah kecil seperti melatih rasa syukur dan mengurangi pikiran negatif. Dengan konsistensi berpikir positif, akan menjadi kebiasaan yang membawa dampak besar bagi kehidupan kita dan orang-orang sekitar kita. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.